Hai, sebelum pemilu tahun 2024 ini, banyak sekali publik yang mengkritik pembelian alutsista jor-joran oleh pemerintah Indonesia, seperti pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis, kapal perang frigat Merah Putih, drone tempur tanpa awak Anka dari Turki, dan juga pesawat angkut kelas berat A400M Atlas dari Eropa. Belum lagi rencana pembelian 2 unit kapal selam Scorpène dari Prancis, kapal perang frigat Frame dari Italia, diikuti rencana pembelian 24 unit pesawat tempur kelas berat F-15IX Eagle II dari Amerika. Belanja jor-joran yang menghabiskan dana hingga ribuan triliun rupiah ini tentu saja menimbulkan pertanyaan di publik. Bahkan ada yang bertanya, Indonesia mau berperang dengan siapa sehingga harus membeli alutsista dalam jumlah besar seperti itu? Jelas sekali, Indonesia adalah negara damai yang tidak ingin berperang dengan negara manapun di dunia ini. Sebagai negara non-blok sesuai amanat Undang-Undang Dasar, Indonesia harus berperan aktif menjaga ketertiban dunia. Namun yang menjadi masalah adalah Indonesia berada di wilayah panas rawan konflik antara dua kubu dengan kekuatan militer super dahsyat. Di utara Indonesia, ada Cina yang sejak beberapa dekade terakhir terus menambah kekuatan militernya, seperti kapal selam canggih, kapal perang frigat, kapal induk, dan ratusan pesawat tempur modern seperti pesawat tempur Chengdu J-20, Shenyang J-16, Sukhoi Su-35, dan lainnya. Kekuatan militer yang dahsyat itu diikuti sikap agresif Cina melakukan klaim sepihak sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan seperti Kepulauan Paracel dan Spratly, yang bersinggungan dengan wilayah yang diklaim Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Bahkan sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di wilayah Natuna juga diklaim secara sepihak oleh Cina. Sikap agresif Cina ini membuat kawasan Asia Tenggara, khususnya Laut Cina Selatan, menjadi panas. Di sisi lain, Amerika dan sekutunya menentang aksi klaim sepihak Cina di Laut Cina Selatan ini. Namun aksi Amerika menentang Cina bukan melalui jalur diplomasi, tetapi justru dengan peningkatan kekuatan militer. Sebut saja Amerika yang mendukung penuh Taiwan yang merupakan seteru abadi Cina. Amerika sudah sejak lama mempersenjatai Taiwan dengan persenjataan modern seperti ratusan unit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, peluncur roket modern M142 HIMARS, helikopter serang AH-64 Apache Guardian, dan sebagainya. Tidak hanya Taiwan, militer Amerika sendiri menempatkan armada kapal induk USS Theodore Roosevelt CPN-71 yang dikawal kapal-kapal perang canggih lainnya untuk berpatroli di dekat Laut Cina Selatan. Kapal induk USS Theodore Roosevelt CPN-71 sendiri mampu membawa hingga ratusan unit pesawat tempur modern FA-18EF Super Hornet bersenjata lengkap. Bahkan beberapa tahun lalu, Amerika bersama Inggris dan Australia membentuk aliansi bernama AUKUS yang justru akan mempersenjatai Australia dengan kapal selam canggih berteknologi nuklir. Kapal selam modern super senyap ini nantinya kabarnya akan memperkuat Australia sekitar tahun 2030 mendatang. Permasalahannya, aliansi AUKUS dengan kapal selam nuklirnya ini justru ditujukan untuk menjadi lawan tanding bagi kekuatan militer Cina di Laut Cina Selatan. Peningkatan kekuatan militer kedua kubu, baik Cina dan Amerika dan sekutunya, membuat konflik di Laut Cina Selatan semakin panas. Potensi konflik besar tampaknya hanya menunggu waktu dan pemicunya saja. Bahkan banyak pihak yang memprediksi konflik di Laut Cina Selatan akan jauh lebih mengerikan dibanding dengan konflik Rusia dan Ukraina. Nah, Indonesia sendiri tidak memihak salah satu pihak, baik Cina maupun Amerika. Namun yang menjadi permasalahan adalah lokasi konflik kedua kubu dengan kekuatan militer maha dahsyat ini justru ada di depan pekarangan Indonesia. Maka mau tidak mau, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk melindungi wilayah Indonesia dari potensi konflik besar ini.
Itulah sebabnya pemerintah Indonesia akhir-akhir ini sangat gencar sekali memodernisasi kekuatan alutsista TNI. Belanja alutsista dengan nilai fantastis yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia merupakan sebuah bagian persiapan Indonesia untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Tentu kita sangat berharap modernisasi militer Indonesia bisa menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia dari segala potensi konflik. Militer Indonesia memang tidak mau berpihak salah satu kubu, namun suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Indonesia akan merasakan dampak luar biasa jika konflik antara China dan Amerika termasuk aliansi AUKUS ini pecah. Nah, sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut kamu mengenai potensi konflik antara China dan AUKUS di wilayah Laut Cina Selatan ini? Sampaikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusikan. Salam!